Dr. Sarifuddin T. Program studi ilmu ekonomi, manajemen pemasaran. Judul disertasi saya, pengaruh kualitas layanan dan versi pilu terhadap kepuasan citra bank dan kepercayaan nasabah pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait dengan disertasi saya, harapan saya mudah-mudahan disertasi saya ini bermanfaat bagi semua elemen, khususnya bagi kalangan akademisi dan perbankan serta masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor, program studi ilmu ekonomi, program doktor pada pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Sarifuddin T dengan stambuk C20319-006 dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan dan Perceived Value terhadap Kepuasan Citra Bank dan Kepercayaan Nasabah Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu, hadirin sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari MSI, Ibu Asian Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur alhamdulillah, mari kita hati-hatinya menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Sarifuddin T C20319-006 dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan dan perceived value terhadap kepuasan citra bank dan kepercayaan nasabah bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan memanjatkan permohonan perlindungan hidayah dan taufik kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya buka sidang promosi doktor atas nama Promovendus Sarifuddin T. Bapak Ibu tim penguji, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Selanjutnya saya persilahkan pada promotor Saudara Sarifuddin T untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama tim promotor menyampaikan atau membacakan surat
atau pertanggungjawaban akademik dari saudara Syarifuddin T. Judul disertasi pengaruh kualitas layanan dan perceived value terhadap kepuasan, citra bank dan kepercayaan nasabah pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Nama mahasiswa Syarifuddin T, nomor stambuk C203190006, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen pemasaran. Nama istri Andi Naniwarsi, SPD MPD. Tim promotor Dr. Samsul Bahri, promotor Ibu Dr. Zakia Sahara, SEMM. Saudara Purwopendus Syarifuddin T lahir di Ujung Pandang 7 April 1971, beragama Islam dan beralamat di Jalan Jabal Rahmah Palu. Pendidikannya 1. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Pendidikan S2 program studi Magister Manajemen Universitas Tadulako, dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Purwopendus ini sangat memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen pemasaran. Saudara Purwopendus telah mengembangkan sebuah model riset yang baru yang belum pernah diteliti. Sesuai dengan hasil telusuran saudara Purwopendus, belum ditemukan adanya hasil penelitian atau publikasi yang model penelitiannya seperti yang dilakukan oleh saudara Purwopendus. Secara parsial sudah ada beberapa penelitian yang melibatkan hanya beberapa variabel, tetapi secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Purwopendus ini belum ditemukan sesuai dengan telusuran yang dilakukan oleh saudara Purwopendus. Selain itu, riset dari saudara Purwopendus juga mengkaji pengaruh kepuasan terhadap citra yang sesungguhnya ini tidak umum. Yang umum itu adalah riset-riset terdahulu menempatkan citra yang mempengaruhi kepuasan. Masih atau belum banyak penelitian-penelitian yang membuat premis seperti itu. Dan salah satunya ini yang dilakukan oleh saudara Purwopendus. Dari aspek proses, disertasi ini telah melalui tahapan-tahapan mulai dari seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup. Dan pada hari ini akan dilakukan tahapan terakhir, yaitu ujian promosi. Dan pada setiap tahapan, seminar proposal, hasil, dan ujian tertutup, banyak masukan-masukan yang diberikan oleh tim oponen dan juga dari tim promotor. Hasil penelitian disertasi ini juga telah dipublikasikan pada salah satu jurnal internasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami dari tim promotor menyatakan bahwa disertasi yang dibuat oleh saudara Purwopendus layak untuk diujikan. Namun keputusan tentang kelulusan kami serahkan kepada keputusan tim penguji yang terhormat. Demikian pertanggungjawaban akademik ini. Semoga Allah Rabbul Alamin selalu memberikan perlindungan dan kemudahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SEMSI selaku promotor. Yang Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, pada pagi hari ini selaku penguji eksternal atau penguji tamu Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM, dan kemudian Ibu Wahyuningsi SEMSC PhD selaku sekretaris, Bapak Dr. Musakir SEMSI, Bapak Ibu tim penguji dan hadirin yang saya muliakan, Saudara Purwopendus, atas permohonan saudara, maka pagi hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul
disertasi pengaruh kualitas layanan dan perceived value terhadap kepuasan, citra bank dan kepercayaan nasabah Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wahyuningsi SMSC PhD selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana selaku atau bagian dari keabsahan ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 2205/28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Sarihudin T. NIM T203190006 Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan dan perceived value terhadap kepuasan, citra bank dan kepercayaan nasabah Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tim pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Alam Ansyari MSI IPU Asian Engineering sebagai Ketua, 2. Wahyuningsi PhD sebagai Sekretaris, 3. Profesor Dr. H. Rajindra SEMM sebagai Penguji Eksternal, 4. Dr. Musdakir SEMSI sebagai Penguji Internal, 5. Ponirin SEMBUS PhD sebagai penguji anggota, 6. Dr. Samsul Bahri Dain Parani SEMM sebagai penguji anggota, 7. Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI sebagai promotor, dan 8. Dr. Zakiah Sahara SEMM sebagai co-promotor. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Juni 2023 atas nama Direktur Capaian Tanda Tangan Rasa Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Demikian, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ibu Wahyuningsi PhD. Selanjutnya Saudara Profendus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemaparan ringkasan hasil penelitian, dan kali ini tim penguji memberikan waktu paling lama 15 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la umura dinina waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk hadir di tempat ini, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya memulai dari perkenalkan, nama saya Sarihudin T, nomor stambuk C203190006. Adapun judul disertasi saya Profendus adalah pengaruh kualitas layanan dan perceived value terhadap kepuasan, citra bank dan kepercayaan nasabah Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Mengawali dari uraian PowerPoint saya itu dari latar belakang. Perbankan merupakan salah satu komponen yang esensial dalam suatu sistem perekonomian dan menjadi kebutuhan di negara manapun di dunia ini. Suatu kenyataan yang empiris dan dari tahun ke tahun terbukti bahwa sektor perbankan merupakan suatu simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Khusus di Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu mulus.
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Islam. Salah satunya adalah peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen. Selain itu, optimalisasi sektor sosial yaitu dari aspek siswa masih rendah untuk mendukung pembangunan. Terbatasnya peran sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah. Selanjutnya, sampai saat ini sebanyak 198 bank syariah yang terdiri dari 12 BUS atau bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 165 bank pembiayaan rakyat syariah. Dari jumlah BUS berkurang dari sebelumnya sebanyak 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan bank syariah milik BUMN. Terkait dengan market share, perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2022 masih sekitar 7% dibandingkan dengan bank konvensional sebanyak 93%, sedangkan total aset perbankan syariah mencapai 7%. Ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu menjadi sebesar 745 triliun pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar 694 triliun pada tahun 2021. Di Indonesia, bank syariah sudah 3 dekade atau 30 tahun, akan tetapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari polemik di mata publik. Tidak jarang polemik keabsahan transaksi di perbankan syariah yang menyebabkan keraguan-keraguan untuk bertransaksi masih terjadi dan sering dipertanyakan. Keraguan-keraguan ini masyarakat berbanding lurus dengan perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Nah, dari uraian di latar belakang, selanjutnya peneliti membahas beberapa variabel yang berhubungan perbankan syariah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu bagaimana pengaruhnya kualitas layanan dan versi pilu terhadap kepuasan citra bank dan kepercayaan nasabah. Nah, dari latar belakang, maka Promopindus merumuskan suatu masalah. Di sini Promopindus menguraikan ada 9 rumusan masalah yang Promopindus hasilkan, yaitu apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap citra bank. Selanjutnya yang kedua adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Yang ketiga adalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan. Begitupun yang keempat, apakah versi value berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kelima adalah apakah versi value berpengaruh terhadap citra. Dan yang keenam adalah apakah versi value berpengaruh terhadap kepercayaan. Dan yang ketujuh, apakah kepuasan berpengaruh terhadap citra bank. Yang kedelapan, apakah kepuasan berpengaruh terhadap kepercayaan. Dan yang terakhir adalah apakah citra bank berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap atau pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang Promopindus Bank adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh serpol atau service quality, maksudnya kualitas layanan terhadap image atau citra bank, kepuasan dan kepercayaan. Dan selanjutnya adalah variabel yang versi value terhadap kepuasan, citra bank dan kepercayaan. Selanjutnya yang tujuan penelitian berikutnya adalah kepuasan terhadap kepercayaan dan citra bank. Dan yang terakhir adalah citra bank terhadap kepercayaan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini Promopindus melakukan selama kurang lebih beberapa tahun melakukan review beberapa riset dari beberapa jurnal dan menghasilkan ada sekitar 300 artikel dari alamat jurnal yang ada baik secara internasional maupun nasional dengan menghubungkan. Nah, sebelumnya bahwa Promopindus menyampaikan di sini ada 2
variabel eksogen dan ada 3 variabel endogen. Nah, di sini Promopindus menguraikan hubungan variabel dari beberapa artikel yang ada, yaitu yang seperti yang tertera di slide ini. Nah, dari 9 hubungan variabel ini, nah di sini Promopindus sekaligus mendapatkan celah atau gap research yang akan nantinya muncul dari penelitian selanjutnya dari Promopindus, yaitu ada berdasarkan hasil penelitian Promopindus ada 3 hubungan variabel nantinya juga yang tidak signifikan, artinya tidak sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya dari semua riset yang ada, Promopindus mencoba membangun sebuah kerangka pikir. Dari Searchwell, Promopindus mengambil suatu teori dari Ottman dan Owen, di mana Ottman dan Owen ini menghasilkan 5 dimensi daripada Searchwell ini atau surface quality, yaitu confidence, assurance, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness. Dari sementara variabel eksogen yang kedua adalah itu perceived value. Di sini peneliti mengambil dari teori dari De Ruyter. De Ruyter di sini menghasilkan 3 dimensi, yaitu emotional value, functional value, dan logis value. Sementara untuk variabel endogennya dari Citra itu menurut Flavian yang ada 5 dimensi, yaitu financial prospect dan market presence, corporate management, corporate communication, dan overall image scale. Sementara menurut kalau kepuasan itu menurut Cornell, sedangkan untuk kepercayaan peneliti mengambil dari teori dari Barnes. Demikian kerangka pikir yang Promopindus sampaikan. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Sebelum peneliti menghasilkan hasil penelitian atau Promopindus menghasilkan penelitian, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, langkah pertama adalah yaitu menentukan jenis penelitian. Di sini Promopindus menentukan penelitian ini dengan metode kuantitatif dengan cara explanatory research, yang mana explanatory research ini adalah untuk menentukan variabel dan menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dengan menggunakan alat SEM. Selanjutnya langkah yang kedua adalah tempat, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah yang ketiga adalah jenis dan sumber data. Di sini Promopindus mengambil sumber data dari secara data primer dan data sekunder. Dan yang langkah keempat adalah populasi dan sampel. Nah, di sini Promopindus sampaikan bahwa Bank Syariah terkait dengan populasi semua nasabah yang Bank Syariah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun karena kendala Promopindus tidak bisa mengidentifikasi, maka untuk menentukan sampel dari populasi tersebut maka menggunakan rumus, yaitu 65 indikator kali 5 skala, maka menetapkan sebanyak 325 sampel dengan metode sampling insidensial. Artinya siapapun nasabah yang datang pada saat melakukan transaksi, peneliti Promopindus menawarkan kuesioner kepada nasabah. Selanjutnya langkah yang kelima adalah metode analisis data. Analisis data di sini adalah deskriptif dan analisis SEM. Tingkat penilaian responden berada di kategori seperti yang tertera. Nah, dengan langkah tersebut maka nantinya akan Promopindus mendapatkan hasil penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan Promopindus menguraikan gambaran terlebih dahulu, gambaran umum Bank Syariah. Jadi ini terkait dengan tadi di latar belakang. Selanjutnya khusus untuk Bank Syariah yang ada di Sulawesi Tengah, saya sampaikan bahwa sebanyak 6 Bank Syariah yang ada di Sulawesi Tengah dan belum ada
bank pembiayaan syariah. Nah, karakteristik dari bank syariah di sini ada 7, yaitu universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif, dan fasilitas. Nah, 7 inilah yang menjadi karakter daripada bank syariah dibanding bank non syariah. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Berdasarkan identifikasi dan hasil penelitian daripada Propendus, dari karakter responden di sini jenis laki-laki itu hampir seimbang dengan perempuan. Ini tentu ada alasan. Hal ini terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada lagi kesenjangan antara berdasarkan gender. Selanjutnya dari aspek karakteristik usia. Nah, di sini tertera bahwa pada usia 26 sampai 30 tahun adalah usia produktif, juga seorang nasabah yang telah bekerja dan sangat memahami pentingnya menabung dan dengan syarat dan yang ditentukan oleh ajaran Islam sehingga nasabah memiliki kesempatan dan kesadaran untuk menabung. Selanjutnya dari aspek karakteristik pendidikan, di sini sengaja Propendus menampilkan S1 dengan SMU. Nah, ini tentu ada alasan. SMA sebagian adalah mahasiswa dalam proses penyelesaian studi menuju jenjang S1 dan hasil wawancara ada memang ada beberapa yang sudah bekerja atau menjadi pegawai. Nah, ini terlihat. Selanjutnya terkait dengan pekerjaan. Nah, di sini yang dominan adalah pegawai atau karyawan swasta sebanyak 40%. Nah, kondisi ini di atas didukung oleh program atau kegiatan yang dilakukan pihak bank syariah, selalu melakukan kerjasama dengan instansi. Selanjutnya, karakteristik kepemilikan rekening. Di sini ada 2 pilihan yang Propendus sampaikan, adalah ada tabungan di bank lain, apakah ada atau tidak ada di tabungan di bank lain. Nah, hal ini terjadi karena banyaknya jumlah bank yang dari sini yang dominan adalah ada juga tabungan di bank lain yang itu sebanyak 71%. Selanjutnya adalah jangka waktu menjadi nasabah. Nah, di sini yang paling dominan adalah 1 sampai 2 tahun sebanyak 27,38%. Selanjutnya alasan menjadi nasabah. Di sini ada 3 pertanyaan yang Propendus sampaikan kepada responden, yaitu apa kemauan sendiri, saran dari teman, terus promosi perusahaan. Nah, ternyata yang paling dominan adalah nasabah melakukan itu menabung di bank syariah karena kemauan sendiri sebanyak 68,31%. Yang selanjutnya adalah tujuan menjadi nasabah. Ada 2 alternatif yang ditawarkan, yaitu sistem bagi hasil dan menghindari riba. Ternyata yang paling dominan di sini adalah karena betul-betul nasabah itu menghindari riba, yaitu sebanyak 66,77%. Dan selanjutnya adalah berdasarkan agama. Nah, ini memang sesuai dengan nama bank, memang itu menjalankan syariat Islam secara utuh, yaitu kan di mana nasabahnya sebanyak 96,92%. Selanjutnya adalah ini ada deskripsi responden terhadap rata-rata dari 5 variabel. Nah, dari hasil penelitian Propendus, dari 5 variabel ini semua nasabah mengatakan penilaiannya itu baik itu kualitas layanan, versi value, kepuasan, kepercayaan, dan citra bank tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah hasil uji struktur question model atau SEM. Nah, dari hasil uji SEM berdasarkan kriteria goodness of index atau dari model keseluruhan atau 5 variabel tersebut, di sini tertera bahwa berdasarkan hasil penelitian Propendus, dari 9 hubungan variabel ada
tiga hubungan variabel yang tidak signifikan, yaitu kualitas layanan terhadap kepuasan dan kualitas layanan terhadap kepercayaan. Sementara yang ketiga adalah aversive value terhadap kepercayaan. Nah ini adalah loading factor dan critical ratio, pengukuran variabel terhadap dimensi dan indikator. Nah ini terlihat bahwa hasil uji loading faktornya yaitu signifikan. Di sini di atas 0,50% atau 0,5. Nah pembahasan saya mau mulai dari pembahasan hubungan variabel dari kualitas layanan terhadap citra. Nah di mana diketahui bahwa kualitas layanan terhadap citra di sini adalah hasilnya itu berpengaruh dan signifikan. Di mana dengan menerapkan kepatuhan terhadap syariat Islam atau compliance, hal tersebut akan memberikan pengalaman yang positif kepada nasabah dan memberikan kesan positif positif. Citra bank syariah akan meningkatkan apabila ada jaminan yang jelas buat nasabah berupa pembagian hasil bukan riba, maupun memberikan pemahaman kemampuan karyawan melayani nasabah dengan sopan penuh rasa hormat. Ini adalah beberapa indikator yang ada terkait dengan kualitas layanan terhadap citra. Nah dari hasil secara empiris hubungan variabel ini ada beberapa penelitian sebelumnya membuktikan atau sejalan dengan hasil penelitian Propendus, yaitu dari penelitian Quajat, Cheng dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan. Di sini pengaruh kualitas layanan dan terhadap kepuasan tadi saya sampaikan bahwa berpengaruh tidak signifikan. Nah, di mana dan penilaian nasabah terhadap tingkat pelayanan yang diterima dan dirasakan belum sesuai harapan nasabah atau belum maksimal, sehingga tingkat kepuasan masih lemah terhadap bank syariah. Nah tentu dari hasil ini nanti akan Propendus sampaikan tentu ada alasannya sesuai dengan hasil penelitian Propendus. Nah dari hasil penelitian Propendus ini terkait dengan hubungan variabel X1 dan terhadap Y1 atau eksogen terhadap endogen 1. Hasil penelitian ini sejalan, ada beberapa penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan Propendus, yaitu menurut Wu, Winarno, Wahyono, Long, Ling, dan seterusnya. Nah dari penelitian juga ini tentu ada juga yang penelitian yang tidak sejalan dari hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh misalnya termasuk objek penelitian yang berbeda, karakteristik responden yang berbeda juga, pengukuran yang berbeda dan seterusnya. Hal ini menurut Rosiadi dan seterusnya. Maaf, langsung kesimpulan. Udah lewat 15 menit. Iya, terima kasih. Langsung ke kesimpulan. Dari hasil penelitian Propendus langsung menyimpulkan Propendus menyimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap citra bank pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua adalah kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan nasabah pada bank syariah. Yang ketiga adalah Persipilo berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan citra bank nasabah pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keempat, Persipilo berpengaruh tidak signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kelima adalah kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap citra bank dan kepercayaan pada bank syariah di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang enam adalah citra bank berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada bank syariah. Demikian presentasi Propendus. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propendus ini
cukup lama menempuh kuliah 3 tahun lebih. Saya sendiri bosan menunggu kapan selesainya, tetapi akhirnya juga bisa selesai. Terus yang diambil tema ini adalah masalah BSI, Bank Syariah. Nah, ini Bank Syariah ini perlu penjelasan, perlu informasi yang jelas sebagai saudara peneliti. Karena begini, BSI itu masyarakat beranggapan bahwa kayaknya tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Ini yang perlu diluruskan sebenarnya, karena ada penelitian saudara Kompendus ini untuk menyampaikan kepada kita, khususnya yang ada pada saat ini. Sama dengan main domino. Main domino itu ada mengatakan bahwa itu adalah permainan judi, tapi orang mengatakan tidak. Kalau kita kaji memang betul bisa ada strategi pemikiran situ bisa mengalahkan lawan. Kira-kira seperti begitu. BSI juga mengatakan bahwa tidak sama, dan kira-kira seperti begitu. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana menurut Kompendus tentang hal tersebut? Mohon diberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Fizra SEM atas pertanyaannya. Kompendus mencoba menjawab terkait dengan bank syariah dengan bank konvensional. Di masyarakat awam masih banyak yang memang punya persepsi bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional dalam hal operasional, karena di mana di sini bank nasabah menganggapkan bahwa belum bisa membedakan atau memahami betul bahwa terkait dengan produk bank syariah, terutama terkait dengan riba dan bagi hasilnya. Jadi memang masyarakat awam, maksudnya masyarakat yang belum memahami betul tentang bank syariah, sehingga masyarakat yang menganggap bahwa tidak ada bedanya. Namun perlu saya sampaikan di sini terkait dengan beberapa hal yang sebetulnya yang tidak jauh berbeda, sebenarnya jauh berbeda dalam hal proses operasional antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama itu bank syariah itu betul-betul bank syariah tidak ada istilah gharar, di mana di sini terkait dengan jual beli. Jadi dengan sini ada jual beli dengan utang piutang. Di sini ada dua hal itu, ada utang piutang dengan jual beli. Nah, di sini ada istilah kalau dalam bank syariah itu maisher, garar, terus yad, maisir, solim, objek yang diharamkan, terus terkait dengan riba itu sendiri. Nah, tentu semua item-item ini, istilah yang ada di bank syariah ini tentu bertentangan sekali dengan dengan yang ada di bank konvensional. Artinya ini yang tentu dengan istilah-istilah ini sesuai dengan aturan atau yang ada di dalam terkait dengan syariat Islam yang sebenarnya ajaran Islam. Demikian Pak Prof penjelasan saya. Yang kira cuma satu, banyak ini karena penulis kenal itu dikasih kesempatan sebanyak-banyaknya, apalagi ustadz yang diuji. Tapi menurut penelitian saudara bahwa saudara Kompendus bahwa kualitas layanan tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan. Sementara teori mengatakan bahwa apabila kualitas layanan baik, maka kepuasan dan kepercayaan sahabat juga meningkat. Nah, kita perlu penjelasan dari saudara Kompendus kenapa demikian dalam penelitian saudara.
membuktikan bahwa teori itu terbatas? Silakan. Memang dalam teori bahwa mengatakan apabila kualitas layanan maksimal, maka otomatis nasabah akan merasakan puas atau bahkan sangat puas. Begitupun dengan kepercayaan, akan sangat percaya dengan terhadap institusi atau bank tersebut. Namun perlu Provendus menyampaikan bahwa teori itu sifatnya universal, artinya di sini Provendus berdasarkan hasil penelitian Provendus bahwa ini terbantahkan oleh teori tersebut. Kenapa? Karena tentu di Sulawesi Tengah itu dari nasabah yang Provendus teliti itu berdasarkan hasilnya selalu terbantahkan oleh teori tersebut. Nah, tentu di sini khususnya di Bank Syariah sesuai hasil interview, salah satu model penelitian Provendus adalah menginterview dari nasabah. Jadi nasabah di sini beranggapan bahwa dalam terkait dengan kualitas layanan nasabah sudah tidak terlalu atau bahasanya sudah mengabaikan terkait dengan layanan yang ada di bank. Artinya karena nasabah sudah melakukan bertahun-tahun yang cukup lama melakukan hampir tiap hari transaksi, dari aspek layanannya kurang lebih sama saja dengan bank konvensional dengan yang ada di bank syariah. Nah, sehingga dengan demikian betul-betul yang nasabah berdasarkan hasil penelitian Provendus tadi yang saya uraikan di slide bahwa itu ada sebanyak 66,77 nasabah itu melakukan menjadi nasabah di bank syariah karena betul-betul menghindari riba. Jadi ada kesadaran daripada nasabah tersebut. Nah, terus saya kira itu dulu Pak Prof. Kalau tadi penjelasannya dari awal, berarti di bank syariah itu ada transaksi yang tidak dibolehkan sama dengan nasabah bank yang lainnya. Dengan teori tadi itu, sekarang pertanyaan saya, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada SI itu bank syariah itu tentang hal penelitian saudara ini supaya semua nanti akan membaca bapak punya ini bisa melihatnya, oh ini yang rekomendasi yang harus diperbaiki sehingga nasabah-nasabah tadi itu bisa melihatnya. Rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh saudara Provendus kepada bank syariah? Tentu dari hasil penelitian Provendus di sini, selain yang ada Provendus tulis di saran-saran, nah tentu bagi pihak institusi atau perbankan perlu mengevaluasi kembali terkait dengan persepsi daripada nasabah berdasarkan hasil wawancara atau interview daripada Provendus, bahwa betul-betul di sini nanti ke depan bank syariah itu melakukan suatu perubahan yang ada, yang yang nampak ada perbedaan yang sangat signifikan antara bank syariah dengan bank non syariah itu. Saya kira demikian, Prof. Iya, terus punya tabungan BSI. Alhamdulillah, Prof, ada Prof, Bank Syariah Indonesia. Ya, sekarang pertanyaan saya, seandainya Bapak jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Palu, apakah saudara berani memberikan sanksi kepada seluruh dosen dan teknik kalau tidak memiliki bank tabungan di BSI? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Prof akan terwujud dan saya menjadi rektor di Unismu Palu. Saya sesuai dengan apa yang Pak Prof sudah lakukan di Unismu Palu sebagai top leader, itu sudah menetapkan bahwa semua reward atau gaji daripada pegawai, baik tenaga pendidik atau tenaga teknik atau tenaga pendidikan, itu semua
gaji pegawai itu sudah otomatis masuk di rekening masing-masing dan sudah ada kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SCMM. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji internal Bapak Dr. Musakir SCMSI. Silakan Pak. Yang kami hormati Ketua Penguji Profesor Dr. Insinyur Anaman Sari MSI, Ibu Asyun Eng, baik kepada yang berbahagia Saudara Promovendus Arifudin, selamat ya, sudah sampai pada tahap di ujung ini. Kami ucapkan kepada saudara dengan melihat satu karya blueprint Anda pada hari ini, Anda meneliti tentang fenomena yang berhubungan dengan perbankan syariah, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini beberapa hal menjadi menarik. Sebelum saya bertanya jauh, saya ingin pertanyaan sebagai seorang calon doktor, pemahaman komprehensif saudara tentang filsafat ini sangat pentingnya berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaan saya dalam kaitan ini, bagaimana Anda menghubungkan dengan penelitian saudara Promovendus yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kaitan dengan penelitian saudara? Yang kedua, saya kira saya langsung saja karena masih banyak pertanyaan lain. BSI ini merupakan ya merger dari Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri serta Bank BNI Syariah. Saya kira dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan nasabah. Ini penting sekali. Kekuatan menjadi satu kekuatan besar untuk bersaing dengan bank konvensional. Namun dalam penelitian saudara, apa yang diinginkan di dalam gagasan tentang untuk mergernya bank ini menjadi satu bank yang bisa menimbulkan kepercayaan dan kekuatan secara modal pada saat ini, itu di dalam realitasnya ketika saya menemukan bahwa temuan Anda, khususnya tadi pertanyaan juga yang sama dari penguji eksternal, ini ada beberapa hal yang kaitan dengan pengujian Anda yang secara realitas empiris, penelitian banyak yang di dunia itu menemukan ada pengaruh signifikan terhadap beberapa variabel yang Anda hubungkan, coba diuji. Nah, saya juga bertanya tentang terkait dengan bagaimana membangun kepercayaan perceived value. Saya lihat ini ada pengaruh service quality dan terhadap kepercayaan itu tidak berpengaruh, ya, harus signifikan. Nah, bagaimana saya ingin mendalami tentang hubungan variabel eksogen dan terhadap endogen itu, hubungannya, kemudian kenapa dalam realitas aktual yang Anda riset ini mungkin ada interview yang Anda lakukan yang bisa, maksudnya kenapa terjadi dia tidak bertentangan dengan teori kebanyakan ya, terkait dengan itu. Mohon dijelaskan secara ringkas. Saya kira itu dua saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Dr. Musakir SCMSI. Saya mau mulai dulu dari pertanyaan yang kedua, Pak Dokter, yaitu kenapa pemerintah, karena kita ketahui ada 3 bank yang tahun kemarin di merger, kebetulan ada bank milik pemerintah atau BUMN. Nah, tentu tujuannya dilakukan merger adalah supaya membangun satu kekuatan terhadap perbankan syariah. Nah, kita ketahui bahwa ketika terjadi merger bahwa ada satuan operasional yang lebih kuat nantinya akan dihasilkan. Nah, ini terbukti.
saya juga membaca artikel di kebetulan ada yang misalnya di Aceh semua bank itu sudah terkait dengan bank syariah, sudah betul-betul bank syariah. Nah itu yang salah satu alasan. Terus terkait dengan tadi hasil penelitian saya kontradiktif antara teori yang ada itu seperti yang saya sampaikan tadi pertanyaan pertama dari Pak Prof, bahwa yang menyebabkan di sini hasil penelitian saya, karena saya sudah jelaskan bahwa tadi permaaf itu secara teori ini berlaku secara universal. Nah, ketika teori ini bisa saja terbantahkan ketika misalnya seperti yang Prof Pendus lakukan di Sulawesi Tengah ini, ternyata itu ada nasabah beranggapan itu terkait dengan kualitas layanan baik secara convenience, karena kita ketahui bahwa pada dasarnya teori-teori sebelumnya hanya Arthur, tapi menurut Owen dan Owen ini menambahkan satu dimensi, yaitu convenience, yaitu menjalankan syariat Islam yang sebenarnya terhadap proses perbankan tersebut. Nah, artinya di sini bahwa dari 6 dimensi ini baik itu compliance, assurance, reliability, tangible-nya, dan empati dan responsiveness ini kurang seperti yang saya uraikan tadi, tidak terlalu berdampak menjadi satu perhatian bagi nasabah, karena itu tadi, karena mereka beranggapan bahwa itu betul-betul mereka menjadi nasabah karena menghindari riba dan menginginkan bagi hasil. Demikian Pak Prof pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan filsafat ilmu, itu kita ketahui bahwa ada 3, yaitu secara filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau ontologi itu yang kita ketahui adalah ilmu pengetahuan yang memiliki segala sesuatu yang ada. Nah, artinya terkait dengan penelitian saya di sini, yang saya teliti adalah terkait dengan variabel yang menjadi 2 variabel eksogen tadi dan 3 endogen. Nah, tentu di sini menghasilkan yang peneliti atau Prof Pendus menghipotesiskan bahwa ada 9 hipotesis, namun ada 3 yang tidak terbukti tadi. Nah, itulah bagaimana terkait dengan ontologinya. Sedangkan terkait dengan epistemologi, yaitu terkait dengan yang berkaitan dengan mengurai teori yang ada. Namun di sini Prof Pendus bagaimana mengemukakan pada aspek teori, akan tetapi melihat realitas dari model kualitas layanan dan versi dulu terhadap variabel yang selanjutnya. Terus yang ketiga adalah aksiologi, yaitu tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, tentu di sini terkait dengan aksiologi, bagaimana diimplementasikan dalam penelitian, misalnya temuan riset menjadi model pengukuran baru dalam mengukur model kualitas layanan dan versi dulu pada bank syariah tersebut. Demikian pada. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ponirin S.E. Engus, PhD. Terima kasih banyak, Prof. Yang hormat Ketua Peneliti Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari, S.E. MSc Ibu ASEAN Engineering. Ucapkan selamat pada Prof Pendus karena sudah sampai pada tahapan akhir perkuliahan di program doktor di Universitas Ternate. Pertanyaan pertama menyangkut hal teknis. Siapa yang menjadi populasi dalam penelitian ini? Kemudian bagaimana teknik Anda mengambil sampelnya? Apakah Anda kan bank syariah, di sini kan bank syariah ya, bukan BSI ya, bukan bank syariah Indonesia tapi bank syariah.
Artinya sampel yang diambil dari beberapa bank syariah yang ada di Kota Palu, meskipun kemudian dalam proses Anda meneliti bank syariah yang milik pemerintah itu kan melebur jadi satu, betul begitu Pak ya? Ya. Bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Pertanyaan kedua, ini menyangkut hasil penelitian Anda yang menyatakan bahwa tidak ada bukti atau hipotesis Anda tidak terbukti bahwa kualitas layanan bank syariah yang disebut sebagai karakter ini memiliki pengaruh terhadap kepuasan. Saya tadi sempat googling dan saya dapatkan hasil yang mirip dengan penelitian Anda. Bahkan dia menelitinya per dimensi. Mungkin Anda sendiri belum sempat dapat, karena saya juga baru tanya. Karena hasil yang di sini tidak signifikan, jadi mencari-cari saja. Kok bisa tidak signifikan? Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menjelaskan fenomena yang pada umumnya pada bisnis-bisnis lainnya, khususnya layanan entah di perbankan dan lain sebagainya, hubungan kedua variabel ini signifikan, artinya ada pengaruh yang nyata. Tapi di penelitian yang Anda dapatkan ini justru sebaliknya. Itu saja Ketua pertanyaan saya. Terima kasih. Saya memulai dari pertanyaan pertama terkait dengan populasi dan teknik pengambilan sampel. Promovendus selama beberapa bulan melakukan penelitian. Peneliti sudah mencoba untuk mendapatkan informasi yang valid kepada instansi yang berwenang, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun di sini maksud saya di sini mencari informasi tentang data jumlah nasabah dalam bank yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pihak berwenang OJK tidak bersedia memberikan data tersebut karena itu merupakan privasi daripada bank dan itu. Terus karena di sini akhirnya Promovendus tidak mampu mendapatkan data tersebut terkait dengan populasi berapa, maka Promovendus melakukan metode penarikan sampel. Nah, tentu di sini Promovendus tidak begitu saja menetapkan mengambil sampel secara spontan, tapi Promovendus mengidentifikasi dan mempresentasikan berdasarkan bank, karena Promovendus di sini meneliti bukan Bank Syariah Indonesia, tetapi bank syariah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak ada 6 bank syariah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, Panin Syariah, dan Meben Syariah. Jadi 6 bank syariah inilah tentu Promovendus melakukan identifikasi berdasarkan populasi bank KCP atau kantor cabang pembantu. Nah, ternyata yang paling banyak besar itu adalah BSI. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Dr. Musakir tadi bahwa BSI melakukan merger sehingga membentuk suatu kekuatan. Nah, dengan itu Promovendus melakukan persentase jumlah responden dari 625 responden tadi, maka Promovendus melakukan persentase. Nah, tentu di sini Promovendus tidak sendiri. Promovendus menggunakan tenaga enumerator atau tenaga pembantu untuk melakukan distribusi daripada kuesioner yang Promovendus lakukan. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan pertanyaan kedua yang tidak bisa membuktikan hipotesis terkait dengan sequel terhadap satisfaction kualitas layanan terhadap
kepuasan. Nah, memang apa yang sesuai dengan yang Provendus lakukan selama beberapa lama Provendus mengidentifikasi melakukan ini, bahwa memang pada dasarnya hampir semua riset yang ada di jurnal, halaman jurnal itu mengatakan hasilnya adalah signifikan. Namun hasil penelitian Provendus khusus di Palu ada beberapa penelitian yang terkait dengan objek penelitiannya adalah bank syariah juga tidak signifikan. Nah, itu artinya bahwa memang alasan yang Provendus sampaikan dari pertanyaan sebelumnya itu memang terbantahkan oleh teori tersebut. Demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Samsul Bahri di Parani SCMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, salawat usaha salam kita kirimkan kehidupan Nabi Muhammad SAW pada keluarga, pada sahabat, hingga kepada kita semua yang tetap setia dalam menjalankan sunnah baginda Nabi SAW. Baik, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Iswan Alamasari, MSI, IQ, SNI. Baiklah, tentu juga saya akan menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Sarifudin, sudah tahap akhir dalam promosi doktoral. Ada saran sebelum masuk pertanyaan, di kata pengantar ada kata Bismillah. Sarankan dia menggunakan huruf mushaf. Kalau tetap menggunakan kata basmalah Bismillah, menggunakan kalimat huruf Latin, tidak usah mushaf yang Arab. Karena suatu saat ini ditaruh lantai, di situ ada nama Allah di lantai. Tapi kalau dia bahasa Latin, saya kira tidak terlalu mengurangi makna. Suatu saat nanti 20 tahun ke depan, Anda punya disertasi ini atau dibuat di luar, orang bisa gunakan camat, di situ ada namanya Allah. Sekian itu dan banyak masalah teknik dan juga penuh dirinya. Baiklah, ada beberapa keanehan dari temuan penelitian Anda. Pertama, kita lihat bahwa di tanggapan responden atau sampel Anda itu tentang menghindari riba, di sini ada 66,7 atau 67% mereka menabung di BSI untuk menghindari konvensional, lari ke BSI Bank Syariah Indonesia. Cuma dalam kenyataannya, dalam pembahasan statistiknya, justru beberapa variabel, ada dua penguji hipotesis tidak signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan. Pertama, kualitas layanan tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan. Padahal dari hasil rekaman deskripsi tanggapan responden 66% itu mereka menabung di situ karena menghindari riba. Tetapi di sini kualitas layanan tidak signifikan kepada kepercayaan BSI. Yang paling perlu dikaji lebih lanjut mendalam, persib value tidak signifikan terhadap kepercayaan nasabah menabung di BSI. Memang dalam Al-Quran Allah berfirman, walallahu baik wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Saya khawatir nasabah responden yang Anda teliti ini yang mengisi sunnah, di benak mereka itu masih terbayang-bayang bahwa BSI ini masih ada beberapa produknya yang mengandung unsur riba, sehingga muncul anggapan tidak signifikan persib value terhadap kepercayaan, seolah-olah ini bertentangan. Seolah-olah deskripsi pendapat responden 66%, 67% mereka mengaku untuk menghindari riba, tapi setelah diuji kepercayaan tidak signifikan. Nah, ini perlu mungkin dikaji secara mendalam, misalkan
dengan pendapat Anda dalam temu di lapangan. Saya khawatir saja bahwa jika responden ini banyak yang betul-betul fanatik tentang beberapa petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, mereka sebenarnya masih ragu untuk menabung. Belum 100% mereka ini menganggap BSI itu semua tidak riba. Mungkin ada pendapat saya dari Profesor terkait dengan pertanyaan Pak Dokter. Yang pertama saran, terima kasih sarannya. Yang pertama tadi saya tanggapi dulu, terima kasih sarannya, insya Allah saya akan melakukannya. Terus terkait dengan hasil temuan hasil penelitian Profendus bahwa ada 3 hubungan variabel yang tidak signifikan. Nah, di sini Profendus menjelaskan bahwa berdasarkan hasil min rata-rata pendapat responden dari 5 variabel tersebut, saya sampaikan tadi Pak bahwa itu baik. Namun kenyataannya setelah melakukan hasil olah data, melakukan alat SEM, maka di situ hasilnya adalah ada 3 tidak signifikan. Nah, jawaban saya bahwa di sini responden tentunya masih menginginkan lebih baik lagi dari pelayanan yang sudah ada di bank syariah tersebut. Kalau misalnya sekarang sudah baik, tentu ada masih menginginkan suatu layanan misalnya dengan nilai yang dipersepsikan yang lebih baik lagi setelah apa yang dia rasakan sekarang. Nah, tentu responden di sini karena Profendus mendistribusikan kuesioner kepada responden, mungkin itu merupakan satu kekurangan dari Profendus, karena di sini ada hanya 3 pilihan pertanyaan yang terkait dengan kuesioner indikator yang di dalamnya itu instrumen yang ada bahwa pilihan apa alasan Anda, mungkin itu salah satu mungkin juga kekurangan bahwa harusnya ada pilihan lain setelah itu, tapi namun memang kenyataannya secara empiris bahwa 66% inilah yang fakta bahwa mereka lebih menghindari riba. Demikian Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wahyuningsi, PhD. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Ibu Penguji, Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Profendus Sarifudin, ya. Itu judulnya saya baca semua bahasa Indonesia. Hanya ada 2 kata yang bahasa Inggris. Saya langsung tertarik ke yang bahasa Inggris. Ada perceived value ya di situ. Alhamdulillah bacanya udah betul. Kemarin habis uji mahasiswa bacanya value, mirip-mirip dengan kayu malue. Value. Ya alhamdulillah ini sudah betul ya. Nah, karena yang lain bahasa Indonesia di bahasa Inggris, akhirnya perceived value itu kan secara umum itu adalah manfaat yang dirasakan oleh nasabah tersebut ya, dibandingkan dengan semua pengorbanan dan apapun yang dia lakukan untuk mendapatkan jasa bank syariah ya. Nah, di dalam memperoleh manfaat tentunya ini kan mereka ini adalah orang-orang yang yakin dengan punya keyakinan gitu ya terhadap bank itu bahwa ini sesuai dengan syariah. Diterjemahkan ke dalam perceived value. Value itu secara umum ada 3, yaitu manfaat secara fungsional, manfaat secara emosional, serta manfaat secara sosial. Nah, manfaat apa yang dirasakan oleh para nasabah itu terkait dengan perceived value, nilai atau manfaat yang dirasakan. Yang mana ini? Silakan. Memang ada 2 kata yang muncul itu bahasa Inggris, terusnya adalah nilai yang dipersepsikan. Nah, terkait dengan apa yang Profendus angkat itu adalah terkait dengan perceived value tersebut. Nah, di sini ada 3 dimensi. Nah, kebetulan Profendus mengambil teorinya dari
kalau di Reuters berbeda dengan ada di Prompendus di dalam 32 menguraikan terkait dengan teori-teori tersebut. Kalau menurut The Reuters itu berdasarkan emotional value, functional value, dan logis value. Kalau di sekelompok siapa yang kalau yang lainnya ada social value. Ya. Nah, dari ketiga dimensi ini yang paling berpengaruh terhadap nilai yang paling berpengaruh terhadap kepercayaan yang berpengaruh adalah logis value yang paling berpengaruh, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kepercayaan. Demikian. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Zakia Zahara. Silakan Bu. Yang terhormat Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Lajendra, dan rekan-rekan tim penguji lainnya, serta promotor dari Promovendus, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri. Kalau selama berinteraksi, saya rasa Promovendus sudah lama kita bisa berdiskusi, mulai dari awal sampai akhir Anda menuju ke ujian promosi. Dari tadi kita sudah mendengar banyak sekali yang mempertanyakan kenapa service quality ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tadi dua item, kepuasan dan kepercayaan. Ya, saya rasa nanti bisa diklarifikasi kembali, mungkin untuk serkual pada masa sekarang itu sudah merupakan kewajiban bagi semua penyedia jasa untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi nasabah maupun bagi konsumennya. Jadi itu bukan merupakan suatu hal yang penting lagi, tetapi mungkin ada hal-hal yang harus Anda tambahkan kembali, yaitu bahwa pergeseran ke digital layanan. Ya, ini juga menarik karena satu minggu terakhir kita sudah mendengar ada dua Promovendus, yang satu sudah berlangsung kemarin hari Selasa, yaitu Pak Marjun, Dr. Marjun, dan ini meneliti relatif sama dengan penelitian yang Promovendus sekarang lakukan. Hanya saja ada hal yang sangat-sangat menarik, sama-sama di Bank Syariah Indonesia, tetapi ada dua variabel yang sangat berbeda. Di dokter sebelumnya itu meneliti kepercayaan ke variabel kepuasan, dan Anda sekarang meneliti variabel kepuasan ke pengaruhnya ke variabel kepercayaan. Dan dalam marketing ini bukan hal yang aneh, karena memang banyak penelitian-penelitian yang mencoba untuk membuktikan apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan ataukah kepuasan yang mempengaruhi kepercayaan. Ya, Pak Promovendus. Nah, dari beberapa kajian literatur maupun kajian empirik, ya, baik teori maupun hasil-hasil penelitian yang Anda kaji sebelum Anda menetapkan apakah variabel kepuasan ini berpengaruh atau ingin melihat pengaruh variabel kepuasan ke kepercayaan, tidak pada kepercayaan ke kepuasan. Nah, saya ingin mendengar apakah alasan Anda sebelumnya yang menguji hal yang sedikit berbeda, walaupun memang banyak penelitian sebelumnya juga berbeda. Itu yang ingin saya dengar dari Promovendus. Silakan Pak. Promovendus menetapkan judul dan menetapkan hipotesis terkait dengan penelitian Promovendus. Terlebih dahulu Promovendus melakukan review beberapa artikel di jurnal-jurnal yang ada. Nah, seperti yang Ibu Dokter sampaikan bahwa dalam pemasaran itu tidak
semua bisa tergantung dari kondisi dalam satu wilayah. Nah, Propendus melakukan menetapkan hubungan dari kepuasan terhadap kepercayaan itu tentu didasari oleh, sebenarnya dalam teori pemasaran memang yang lazim itu adalah ketika konsumen sebelum percaya itu, maka pelanggan atau konsumen itu harus mendapatkan kepuasan dulu, apakah puas atau sangat puas. Nah, setelah itu akan mendapatkan persepsi bahwa mereka sangat percaya dengan misalnya kualitas layanan yang diberikan atau kualitas produk yang diberikan, gitu, demikian. Jadi Anda atau Propendus berkeyakinan bahwa kepuasan itu mempengaruhi kepercayaan atau sebaliknya? Yakin bahwa kepuasan mempengaruhi kepercayaan. Nah, tentu ini didukung oleh beberapa riset-riset sebelumnya. Selanjutnya, sebelum ke promotor ya, karena nanti saya harapkan juga ada klarifikasi dari promotor, jadi promotor yang terakhir lah. Saya juga ada satu tadi yang banyak disoroti dipertanyakan adalah kesimpulan kedua, itu kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan. Nah, pertanyaan saya mau balik dengan apa yang Propendus lakukan di dalam risetnya kemarin. Nah, di Outman ya, Propendus lakukan komponen-komponen yang dinilai di dalam kualitas layanan. Ada 6. Yang pertama, compliance, kemudian assurance, responsiveness, kemudian tangibles, empathy, dan reliability. Pertanyaan saya, apakah responden memahami komponen ini? Dan mengapa Propendus tidak mensinkronkan komponen itu yang ada di SOP Bank apa nih? Bank Syariah Indonesia. Nah, apakah itu yang menyebabkan sampai tidak signifikan? Nah, saya ragu di situ tuh. Nah, mohon di Propendus beri penjelasan. Terima kasih. Terkait dengan kualitas layanan, dimensi yang Propendus berikan kepada responden dari 5 dimensi ini yang tadi, responden Propendus membuat suatu kuesioner dengan instrumen yang ada. Nah, masing-masing dimensi ini nanti akan masing-masing dimensi ini Propendus membuat suatu beberapa indikator. Jadi setiap dimensi terdiri dari 4 indikator dengan suatu pernyataan atau pertanyaan yang terkait dengan misalnya compliance tadi, yaitu menjalankan syariat Islam secara dengan sebenarnya. Nah, dengan indikator-indikator tersebut Propendus membuat suatu pernyataan ataupun pertanyaan kepada responden atau nasabah bank syariah itu dengan sesuai dengan SOP yang ada, yang menyesuaikan dengan bank syariah. Komponen layanan kan diantaranya ya di bank ya, misalnya lama nggak antrinya, kemudian pada saat kita masuk
petugasnya mengucapkan salam atau tidak, buka pintu atau tidak. Itu kan salah satu komponen ya, kalau nggak salah ya, maaf kalau keliru. Kemudian hal lainnya. Nah itu yang saya maksud. Apakah data-data seperti itu yang ditabulasi kemudian dilakukan analisis? Ya. Provendus sudah melakukan hal tersebut dengan hasil dari responden dengan misalnya bukti fisik atau tangible ini itu bukti fisik. Nah di situ ada di kuesioner Provendus sudah menampilkan indikator-indikator pertanyaan kepada ini. Nah ternyata nasabah itu banyak menjawab misalnya bukti fisik dan misalnya gedung bank syariah itu hampir semua mengatakan bahwa dalam bentuk ruko, beda dengan bank yang non syariah. Itu salah satu contoh yang pertanyaan yang ada sehingga nasabah menjawab demikian. Jadi itu yang menjawabkan salah satu nasabah tidak misalnya puas atau percaya. Demikian. Selanjutnya yang terakhir saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri, SMSI. Bapak pimpinan saya, Ibu Sekretaris dan Bapak Ibu Penguji yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin, Saudara Provendus, ini pertanyaan terakhir saya kira dari tim penguji, dan saya sebagai promotor sesungguhnya sudah paham benar bagaimana sebenarnya kemampuan Saudara Provendus. Tapi ada hal sedikit tadi yang mau saya beri komentar terkait dengan temuannya. Seperti umumnya memang bahwa secara konsep dan empirikal bahwa kualitas layanan itu berpengaruh terhadap kepuasan. Secara konsep dan empirikal pada umumnya itu memang berpengaruh. Konsep ini sesungguhnya awal-awalnya itu memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kualitas layananlah yang mempengaruhi kepuasan. Pendapat lain mengatakan kepuasanlah yang mempengaruhi kualitas layanan. Karena ada dua pendapat seperti ini, kemudian salah seorang, saya lupa tahun berapa artikelnya itu muncul, melakukan penelitian dengan juga mereview hasil-hasil penelitian, ribuan hasil penelitian yang review, dan ditemukan bahwa ternyata yang lebih banyak itu kualitas layananlah yang mempengaruhi kepuasan. Riset yang dilakukan dia juga menemukan bahwa kualitas layanan yang mempengaruhi kepuasan. Artinya sejak itu polemik ini tidak muncul lagi. Nah sekarang yang ada adalah banyak temuan yang menemukan signifikansi bahwa kualitas layanan itu berpengaruh nyata, tetapi tidak sedikit juga yang menemukan bahwa tidak berpengaruh nyata. Jadi kan sangat tergantung pada lokus penelitiannya. Dan sesungguhnya bagi perusahaan atau perbankan itu bisa memaknai hasil kalau dia tidak signifikan. Yang saya pahami, kalau dia tidak signifikan artinya bahwa nasabah bank itu sudah menganggap bahwa pelayanannya itu sudah standar, tidak ada masalah. Tidak perlu lagi pihak perbankan tidak perlu lagi memperhatikan itu karena dianggap sudah bagus. Yang perlu diperhatikan itu yang berpengaruh nyata, itu makna statistiknya. Ya, jadi kalau kemudian tidak ditemukan, saya kira tinggal memberikan argumentasi kenapa dia tidak signifikan dan apa yang harus dilakukan oleh pihak perbankan ketika menemukan bahwa kualitas layanan itu tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan. Nah, yang saya mau sebenarnya minta klarifikasi, minta penjelasan dari Saudara Provendus adalah ini kaitannya dengan variabel kepuasan kecitraan. Secara umum dan pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa citra yang mempengaruhi kepuasan. Ketika persepsi orang terhadap sesuatu itu bisa membuat orang ketika citra sebuah organisasi atau lembaga itu baik, maka itu menjadi cikal bakal untuk puas, dan secara empirik banyak menemukan seperti itu. Dan mungkin Bapak setelah mereview jurnal mungkin banyak juga menemukan bahwa ternyata citra yang kepuasan. Tetapi dalam riset Bapak ini, riset Saudara Provendus menempatkan kepuasan yang mempengaruhi citra.
Artinya ini kondisi dibalik. Tentu untuk menempatkan kepuasan berpengaruh terhadap citra, tentu ada argumentasi yang mendasari. Nah, saya ingin mendengar argumentasi dari saudara Prompendus terkait dengan penempatan ini dan bagaimana hasil temuannya. Silakan. Memang dari hasil temuan Prompendus bahwa kepuasan berpengaruh kepada citra dan hasilnya adalah signifikan. Nah, seperti yang hasil tulisan daripada Prompendus bahwa memang ada beberapa temuan yang mengatakan kepuasan berpengaruh kepada citra. Begitupun dengan sebaliknya citra berpengaruh kepada kepuasan. Nah, di sini Prompendus punya argumen bahwa untuk mendapatkan citra yang baik dari suatu perusahaan, maka terlebih dahulu bagaimana supaya nasabah itu dipuas terhadap misalnya dari aspek tadi yang kedua itu adalah serba dengan nilai yang di nilai persepsi. Nah, tentu argumen saya bahwa tadi bahwa untuk mendapatkan citra yang baik maka tentu harus nasabah itu persepsinya orang bahwa harus puas. Ketika puas maka akan menghasilkan citra dan akan berdampak kepada lembaganya. Demikian jawaban saya. Kira-kira ini berlaku untuk jasa saja atau untuk selain jasa juga? Kalau seperti saya ini, kalau untuk produk barang itu menurut pendapat sementara saya bahwa tidak berlaku, bro, karena citra itu bisa dibangun sebetulnya dari misalnya seperti ada penelitian sebelumnya dari model Wong, dari menyampaikan dari mulut ke mulut sebelum mereka merasakan citra yang baik yang sebenarnya daripada perusahaan tersebut misalnya. Jadi kalau menurut Prompendus bahwa ini berlaku hanya kepada layanan saja. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri selaku promotor yang menutup sesi tanya jawab pada sidang ujian promosi doktor ini. Bapak Ibu tim penguji hadirin yang saya muliakan, saya banggakan, karena nilai sudah direkap dan semua telah dituangkan dalam bentuk berita acara, maka langsung saja kita umumkan hasil atau laporan ujian terbuka ini. Prompendus di dalam aktivitasnya atau nilai yang IPK yang diperoleh selama kuliah di luar disertasi mendapat IPK 3,78 dan saat ini hasil penilaian tim penguji mendapat nilai rata-rata 87,38. Itu artinya mendapat nilai A. Dengan demikian, maka IPK berubah menjadi 3,94. Selanjutnya, untuk predikat yudisium, sebenarnya Prompendus ini layak untuk mendapatkan predikat cum laude, tetapi karena masa studinya lebih dari 3 tahun, maka tim penguji memutuskan untuk mendapatkan predikat yudisium. Sangat memuaskan. Apakah Prompendus menerima? Menerima. Baik, kalau begitu
saya undang ke depan tim penguji untuk menandatangani berita acara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Sarifuddin T. menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi, manajemen pemasaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu, pengetahuan, nusa, bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat. Bapak Ibu, silakan Saudara Dr. Sarifuddin T. Tim penguji mengucapkan selamat ya atas kesuksesan Anda meraih gelar doktor. Saya persilakan untuk berdiri di podium kembali untuk menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Alamsyah, MSc, Ibu Yeshin selaku Ketua Sidang. Terima kasih atas kesediaan dan kesempatan untuk menguji Promovendus. Terus yang selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Wahyuningsi SE MSc PhD selaku Sekretaris Sidang sekaligus Ketua Prodi yang selama ini sering berkomunikasi dengan saya Promovendus terkait dengan beberapa hal selama proses pendidikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Hindra SEMM selaku dosen penguji eksternal sekaligus pimpinan saya. Beliau sangat banyak memberikan motivasi kepada saya dan saya menganggap beliau adalah orang tua saya sebagai kakak yang selalu mensupport kepada saya. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf, sebenarnya saya tidak biasa meneteskan air mata di depan umum, tapi sekarang kayak mau keluar. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Musakir SNM MSc selaku penguji internal. Kepada beliau dari sebelum saya menjadi dosen, saya sudah kenal beliau dan akrab, dan menurut pribadi saya di setiap beliau. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Dr. Funuhi yang selama ini saya sangat berterima kasih, banyak sekali masukan kepada saya mulai dari ujian proposal sampai hari ini, dan banyak masukan dan bimbingan dari beliau walaupun Pak Ketua bukan pembimbing promotor dan co-promotor saya. Selanjutnya saya terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bakti dan Karani STMM. Terima kasih Pak atas kesempatan untuk menguji saya pada hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sekia Zahara STMM selaku co-promotor saya yang dari awal penetapan sebagai
bimbingan. Saya banyak sekali mendapat bimbingan, arahan dan masukan terkait prosesi penelitian saya, penyelesaian sampai saat ini. Yang terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Saiful Bahri SMSI selaku promotor saya. Beliau adalah promotor saya dan dari S2 juga adalah pembimbing satu. Beliau banyak sekali memberikan pengetahuan, pemahaman, ilmu terkait dengan studi saya, dan beliau sangat rendah hati memberikan arahan sebagai sosok guru besar yang saya kagumi. Selanjutnya, sebetulnya saya mau menyampaikan sedikit pesan terkait dengan prosesi studi saya. Saya adalah salah seorang penerima beasiswa angkatan 2019 dari 4 orang dari teman sejawat saya dari Wismu. Dari berjalannya waktu, saya menjalani proses perkuliahan, dan di tahun 2020 saya, kalau saya bilang suka dukanya pendidikan, saya mendapatkan duka di mana pada tahun 2020 saya diagnosa sebuah penyakit dan hampir saya berhenti kuliah. Untungnya saya sebagai penerima beasiswa, seandainya saya biaya sendiri mungkin tidak lanjut. Selanjutnya adalah berjalannya waktu. Pada tahun 2022 saya menjalani proses studi tahap demi tahap, namun pada tahun 2022 saya mendapatkan musibah entah apa. Kedua orang tua saya ya lebih dulu dipanggil, dan pada tahun itu sebenarnya orang tua saya menginginkan melihat saya untuk selesai. Allah berkehendak lain. Terima kasih, saya bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan dulu kembali. Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan, dengan selesainya Dr. Sani Budente menyampaikan pesan dan kesannya, maka sebelum saya tutup sidang ujian terbuka ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SMM selaku penguji eksternal. Terima kasih kepada Ibu Wahyuningsi SE MSc PhD. Terima kasih Bapak Dr. Musakir SE MSc. Terima kasih Bapak Honirin SE MBus PhD. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Bahri Dekparani SEMM. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SE MSc. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sakia Sahara SEMM atas kesempatannya untuk menguji Dr. Sani Budente. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf saya tidak sempat lagi menyebutkan namanya satu persatu, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor dinyatakan selesai.